Ya, halo, selamat berjumpa kembali. Ya, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan bagaimana Anda mengerjakan tugas besar selanjutnya di mata kuliah Sistem Basis Data. Ya, kita akan menggunakan tools w3schools.com untuk mempelajari basis data lebih jauh. Ya, kita akan mempelajari SQL lebih jauh menggunakan tools atau website ini. Oke, jadi W3 Schools ini saya anggap powerful untuk kita mulai belajar dari fundamental sampai expert bidang basis data. Tentu saja untuk melengkapi teori-teori yang telah kita pelajari di kelas. Ya, sebagai alat bantu ini sangat baik untuk kita memulai. Oke, jadi sebelum memulai saya atau baiknya kita mendaftar dulu di sini. Oke, dengan cara kita sign up seperti ini. Oke, ya, sign up for free di sini. Klik. Kemudian kita lihat email kita di sini. Misalnya saya menggunakan password. Kita akan dituliskan password yang kita buat minimal 8 karakter, harus mengandung satu spesial karakter seperti tanda tanya, ya, balas kurung dalam buka kurung, kemudian ada number, ada uppercase atau huruf kapital, dan ada lowercase atau huruf kecil. Oke, mari kita tuliskan, silakan ya. Oke, kalau sudah semua hijau seperti ini, maka kita sudah berhasil. Sekarang kita sign up for free. Continue, nama misalnya. Oke, continue seperti ini. Setelah ini kita akan coba ke email kita untuk melihat verifikasi gitu ya. Dan melakukan verifikasi atas pendaftaran kita. Oke, kita masuk ke email lain, logout dulu ini. Ya. Di sini silakan masuk ke email Anda masing-masing. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini akan ada verifikasi, permintaan verifikasi dari w3schools.com. Jadi kita tinggal verifikasi seperti ini. Maka tunggu beberapa saat, teman-teman, kita sudah berhasil melakukan verifikasi dan kita return to login. Oke, mari kita login. Beberapa saat akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, artinya Anda berhasil untuk mendaftarkan. Untuk pendaftaran ya di w3schools.com. Ini mari kita lanjut belajarnya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar SQL. Oke, jadi alasan saya kenapa kita memilih W3 Schools ini, salah satunya karena begitu komplitnya materi-materinya di sini. Kita bisa explore all di sini. Klik, nanti akan ada pembelajaran tentang banyak hal di sini. Kita fokus sekarang belajar tentang SQL. Kita cari SQL mana ya? Oh, ini ada SQL ya. Intermediate. Ya, intermediate, tingkat intermediate. Ini ya. Jadi saran saya untuk di awal ini kita belajar dulu ini. SQL. Oke? Oke ya. Oke, kita klik saja seperti ini. Ya, di sini dikatakan bahwa SQL atau struktur query language adalah standar bahasa untuk melakukan storing, manipulasi, dan retrieve data dalam sebuah basis data relasional. Oke, di sini diharapkan kita menyiapkan waktu 19 jam untuk berhasil ya menyelesaikan pembelajaran ini. Di sini ada beberapa ya yang disampaikan, ada progress juga, kemudian ada exercise, ada kuis dan sebagainya, akan dipadukan nanti menjadi persentase pembelajaran kita di sini. Oke? Ya. Untuk sementara kita lakukan seperti ini ya. Anda get start di sini. Oke.
Nah, kita akan diarahkan ke pembelajaran mengenai SQL ya. Di sini ada SQL tutorial. Jadi sekali lagi disampaikan kepada kita, SQL merupakan bahasa standar untuk melakukan storing, manipulasi, dan retrieve data dalam sebuah atau dalam database. Ya. Jadi SQL tutorial ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan SQL dalam apa? Dalam base data MySQL, ada SQL Server, ada MS Access, ada Oracle, ada Sybase, ada Informix, ada Postgre, dan database lainnya. Ya, oke. Jadi ketika belajar SQL ini harapannya kepada kita ketika nanti kita diperhadapkan dengan base data MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, dan lain sebagainya ini kita dengan mudah menyesuaikan. Ya, oke. Mari kita lihat. Anda bisa langsung di sini start learning now, langsung belajar, atau mari kita lihat dulu beberapa contoh-contoh dalam setiap chapternya. Oke, jadi kita akan bisa menggunakan ya online editor ya, online editor kita, online SQL editor kita untuk melakukan edit pada SQL statement ya. Oke, dengan cara kita mengklik ini, try it yourself. Ya, klik seperti ini akan muncul seperti ini ya. Ini adalah lembar kerja kita, kemudian ini ketika kita run SQL-nya kita jalankan, kita klik run untuk mengeksekusi SQL statement yang ada di atas ini, maka hasilnya akan ada. Ya, jadi database-nya ini seperti ini, ya. Jadi data ini sudah ada di dalam database daripada sistem daripada Waitress Calls ini. Ya. Oke, di sini sekali lagi ini contoh lembar kerja bagaimana kita menuliskan sintaks SQL kita, kemudian hasilnya akan ada di bawah seperti ini. Ya, coba saya close lagi, kita lihat lagi kembali tadi ini ya. Jadi oke, jadi sekali lagi bahwa database yang ada di dalam sudah disiapkan oleh SQL. Sekarang kita tinggal mencoba mempelajari perlahan-lahan. Oke, kita lihat lagi. Di sini juga teman-teman akan mendapatkan beberapa misalnya exercise ya. Jadi di sini diharapkan kepada kita untuk salah satunya misalnya insert ya, kita disuruh lengkapi ini, apa yang salah kira-kira. Atau kita melengkapi, kita di sini kurang select, maka kita submit answer seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat apakah benar atau tidak pernyataan kita. Oke, benar ya. Nanti next. Nanti akan ada itu juga exercise kita. Maka itu yang akan kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Oke, itu kemudian apa lagi? SQL sample. Jadi katanya ini ada contoh-contoh SQL yang kita diberikan kepada kita yang bisa kita pakai. Ya, itu dia. Kita kembali dulu lagi. Oke ya. Di sini Anda lihat bahwa akan ada skor ada beberapa skor yang akan disampaikan di sini ya. Akan ada berapa poin yang Anda dapat dan sebagainya ya. Kemudian reference yang kita mau membaca lebih detail tentang SQL di sini ada dikasih. Misalnya tentang SQL keyword reference, MySQL function, SQL server function dan sebagainya bisa kita langsung klik ya. Oke, itu pengantarnya. Teman-teman ya, pengantar untuk belajar SQL. Kalau sudah Anda bisa next. Oke. Ya. Jadi harapannya teman-teman bisa ya perlahan-lahan mempelajari ini. Oke, kita lanjut dulu intro atau pengantar daripada SQL. Jadi SQL adalah sekali lagi standar bahasa untuk melakukan akses dan memanipulasi data dalam database gitu ya. Apa SQL? SQL merupakan ya kepanjangan untuk atau singkatan untuk struktur query language. Ya. Jadi SQL ini ya memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi database. Dengan SQL ini menjadi sekali lagi SQL ini menjadi standarisasi daripada American National Standard Institute atau ANSI 1986 dan The International Organization for Standardization itu 1987 ya. SQL merupakan atau sudah terstandarisasi baik itu melalui ANSI maupun ISO ya.
Nah, apa yang dapat dilakukan oleh SQL? Ya, apa yang dapat dilakukan oleh SQL? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan banyak lain. Ya, SQL itu bisa mengeksekusi query di dalam database, bisa meretrieve data, bisa menginsert record, bisa mengupdate record, bisa mendelete record. Record itu kan baris ya. Bisa meng-create new database, create new table, create store procedure, create views, ya. SQL juga dapat melakukan permission on table, ya. Bisa melakukan prosedur dan view, dan banyak lagi yang kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat lagi di sini dikatakan bahwa SQL is standard but, nah, apa itu? Mari kita lihat. Ya, jadi dalam implementasinya nanti teman-teman, RDBMS ya, atau Relational Database Management System, program seperti Access, SQL Server maupun MySQL ya, itu nanti kalau dilihat di sini memiliki ya, ini adalah mayor command ya, perintah yang umum, namun juga kadang-kadang memiliki beberapa yang berbeda, yang biasa disebut dengan versi komersil daripada sebuah database sistem RDBMS. Masing-masing sistem RDBMS itu juga memiliki sintaks sendiri dalam beberapa hal, ya. Cuman yang pada umumnya dipakai adalah yang ini. Oke, jadi, nah, SQL ini, ya, salah satu gunanya adalah menjadi ya pendukung atau menjadi pangkalan data untuk membuat aplikasi-aplikasi ya salah satunya berbasis web seperti ini. Ya. Di sini RDMS database itu yang menggunakan SQL tadi ada MS Access, ada SQL Server, ada MySQL ya. Jadi bahasa pemrograman yang bersifat server side seperti halnya PHP maupun ASP ya untuk ya menggunakan data, mengambil data dari sebuah database menggunakan ini. Jadi SQL ini nanti merupakan pendukung ya, merupakan salah satu pendukung untuk kita menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, ASP atau yang lainnya dalam hal ini untuk mengambil mengambil data yang kita inginkan. Itu ya untuk selanjutnya kita tampilkan dalam HTML maupun dalam sebuah CSS kita. Oke. Mari kita belajar lagi selanjutnya. Di sini kita kenalkan RDBMS. RDBMS itu merupakan singkatan untuk Relational Database Management System. Ya, jadi RDBMS ini adalah basis untuk atau dasar untuk sebuah SQL. Beberapa RDBMS yang modern seperti MySQL Server, IBM DB2, ya, Oracle, MySQL, dan Microsoft Access ini menggunakan sekali lagi menggunakan SQL sebagai dasar dalam mengakses atau men-store sebuah data, ya, data dalam database. Jadi dalam RDBMS ini dia menyimpan ya database itu, objek dalam database itu dalam bentuk tabel. Nah, seperti yang kita pelajari di kelas kan, bahwa dalam database itu merupakan kumpulan-kumpulan tabel. Tetapi tidak hanya tabel yang berdiri sendiri, tetapi tabel yang saling berelasi. Ya, apa itu tabel? Tabel tidak lain merupakan presentasi daripada kolom dan baris. Oke, sebagai contoh kita lihat ini adalah tabel customer. Nah, oke, tabel customer coba kita lihat ya, ada tabel customer di dalam database ini, kita run ini. Nah, ini adalah contoh tabel customer. Oke, ada kolom customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, dan country. Sedangkan barisnya ada sampai berapa ini? 91 baris. Ya, oke. Sebagaimana kita sudah pelajari di kelas bahwa representasi objek dalam sebuah database salah satunya adalah tabel. Oke, tabel terdiri dari baris dan kolom. Oke, baik. Kita kembali lagi ke sini. Ya, ini penjelasan tentang tabel. Jadi ini record itu juga disebut sebagai row yang merupakan individual entry that exists in table. Ya, sebagai contoh pada record dengan ID nomor 91
Satu itu menjelaskan siapa dia sebenarnya. Oke. Sip. Kalau sudah, silakan kita lanjut. Oke. Tadi selesai intro, sekarang kita lihat SQL sintaksnya, SQL dasarnya, ya. Sekali lagi bahwa sebuah database itu selalunya terdiri dari satu atau lebih tabel. Tabel yang mana? Tabel yang berrelasi. Each table identified by name. Jadi setiap tabel ini diidentifikasi berdasarkan nama. Misalnya apa? Misalnya customers, orders, dan lain sebagainya. Jadi tabel itu terdiri dari row, ya, row-nya itu adalah data, ya, data row, ya, adalah record-nya. In this tutorial, ya, kita akan menggunakan yang namanya Northwind Sample Database. Jadi ada contoh database namanya database Northwind ini. Atau bagaimana bacanya ini. Di mana dia jalan di atas MS Access maupun SQL Server. Nah, ini contoh atau ini adalah selection form. Jadi data-data yang terseleksi ya, bagian dari tabel customer ini, ya. Oke. Jadi ini terdiri dari 5 record. Jadi record itu merujuk ke baris 1 2 3 4 5 dan 7 column, ya. 7 ada 7 kolom. Kolom pertama customer ID, kolom kedua customer name, kolom ketiga contact name, kolom keempat address, kolom kelima city, kolom keenam postal code, dan kolom ketujuh itu adalah country. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ke SQL statement. Jadi SQL statement, ya, SQL statement ini contohnya, ya. Contoh ini adalah bagaimana kita, ya, mengambil semua data dari atau semua record dari tabel customer, ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan sistem base data? Salah satunya kita dengan membuat atau menjalankan statement SQL statement. Contoh SQL statement seperti ini. Oke. Oke, ya. Keep in mind that, jadi kita perlu juga bahwa dalam SQL, keyword are not case sensitive. Ya, keywordnya, ya contohnya dengan keyword select, ini select dengan huruf kecil sama halnya dengan select dengan huruf kapital. Oke, in this tutorial, we will write all SQL keyword in uppercase. Jadi keyword-keyword yang akan dipakai nanti dia akan tulis, ya, di tutorial ini akan tulis menggunakan ini, ya, uppercase. Sip. Kemudian semicolon after SQL statement. Jadi beberapa database system mengharuskan kita untuk menuliskan semicolon pada akhir daripada SQL statement. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini. Jadi setiap SQL statement akan diakhiri dengan tanda titik koma. Oke? Nah, beberapa SQL command yang penting, ya, keyword yang penting. Some of the most important SQL commands, ini ada ini, ya. Select itu melakukan ekstrak data dari database. Update itu melakukan update data dalam database. Delete itu untuk mendelete data dari database. Insert into itu untuk melakukan insert new data, ya, data baru. Create database untuk melakukan create terhadap basis data yang baru. Alter database itu memodifikasi sebuah database. Create table itu melakukan create terhadap tabel baru. Alter tabel memodifikasi tabel. Drop table untuk mendelete tabel. Dan create index untuk melakukan create terhadap index atau search key. Sedangkan drop index untuk melakukan delete terhadap sebuah index. Nah, itu kira-kira, ya, SQL commands yang penting untuk teman-teman lihat atau teman-teman hafal di awal, ya. Mari kita lanjut next lagi. Oke, pertama ada namanya select statement. Oke, jadi select statement ini digunakan untuk menyeleksi data dari basis data. Jadi data yang dikembalikan juga dalam bentuk tabel. Di sini menamai dia sebagai result set, himpunan hasil. Oke, sintaknya seperti ini. Select diikuti dengan nama kolom, kemudian ikuti dengan from, kemudian ini nama tabel. Oke.
Jadi ini ada kolom 1 dan kolom 2 ini merupakan nama atribut atau kolom dari tabel yang ingin kita tampilkan. Oke. Nah, jika kita ingin menampilkan semua kolom di dalam tabel, semua kolom yang ada pada tabel, maka kita menggunakan tanda ini, bintang ini. Ini artinya kita memberi perintah kepada database untuk menampilkan semua kolom yang ada di tabel ini. Oke. Nah, ini adalah contoh sebuah basis data, sebuah tabel customer dari basis data Northwind, ya. Oke. Ini ya, ini contoh. Mari kita lihat ya, mari kita lihat, try it yourself. Kita try ini. Jadi kalau kita meminta customer name dan city saja, maka ketika kita run, maka hasilnya ini, customer name sama city saja yang muncul. Kolom customer name dan kolom city saja yang muncul. Oke. Dan kalau kita menggunakan tanda bintang seperti ini, coba kita try it. Kita run SQL, maka hasilnya akan menampilkan ke-7 kolom dari tabel yang dimaksud. Oke. Oke. Kalau sudah demikian, ya, Anda bisa next lagi. Ya, sebelum Anda next, Anda lihat di sini. Ini teman-teman, ini sudah mulai hijau, ada beberapa progress gitu ya. Jadi next saja dulu. Oke, sampai di sini teman-teman boleh lihat di ujung sini. Ini ada progress, Anda bisa klik. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ya, ada progress. Nih, 2%. Nah, sekali lagi teman-teman, saya akan menggunakan nilai progress ini sebagai salah satu atau nilai Anda. Ya, ini begitu juga dengan poin dan lain sebagainya. Ya, demikian untuk video di awal ini, teman-teman. Silakan untuk mengerjakan dan sampai jumpa. Selamat belajar. Kita akan ketemu di kelas. Terima kasih.